Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut pada waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Itu kalimat hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggalkan dunia ini, itu adalah sebuah kalimat oleh ulama disikapinya berbeda. Ya, Imam Malik dalam mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, kunut subuh termasuk sunnah ratibah, sunnah yang jadikan kebiasaan. Jadi setiap sholat subuh pada kalangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dijadikan sunnah ratibah, sunnah yang tidak ditinggalkan untuk melakukan subuh. Tapi pada mazhab Abu Hanifah dan mazhab Ahmad Ibnu Hanbal, mereka mengatakan tidak ada kunut subuh karena sunut subuh sudah mansukhun, kunut subuh itu mansukhun bi kunutin nazilah, sudah dibatalkan dengan adanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu maknanya ada sesuatu yang turun, musibah bagi umat Islam. Pada waktu itu Nabi maka kunutnya semua. Zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, terus berhari-hari. Maka dengan adanya kunut nazilah ini oleh Imam Abu Hanifah, dari Imam mazhab ini, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dikatakan kunut subuh itu sudah mansuh, sudah dibatalkan. Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan tidak, karena ada teks katanya hatta faraqad dunya, sampai meninggal dunia tidak ditinggalkan. Kan bukan berarti kata itu yang menjelaskan bahwa kunut nazilah tidak ditinggalkan sepanjang hidupnya, umpamanya kan gitu. Nah, ini terjadi ikhtilaf bainal ulama. Tapi yang pasti jelas dari Nabi, perintahnya langsung, dan kunut itu ada kunut subuh, ada kunut nazilah. Seperti kemarin ketika COVID-19, kita dianjurkan itu untuk kunut pada semua sholat-sholat yang kita lakukan. Jadi tidak masalah, seharusnya tidak menjadi perdebatan ini dibaca atau tidak ya Pak Kiai ya. Tinggal mengacu pada siapa saja gitu ya Pak Kiai ya. Siapa gitu. Kalau dia masalahnya masalah yang kunutnya itu dianggap sunnah, kita tinggal juga, kita mengakui dia sunnah, kita tinggal juga tidak merusak sholat kita. Jangan ini dijadikan bahan untuk kita terpecah. Betul. Nah, kadang-kadang mensikapinya kita yang kurang bijak. Coba deh bacain aja hadisnya yang semacam ini, bahwa terjadi perbedaan pendapat antara yang mengatakan masih tidak dimansuhkan, ada yang mengatakan mansuh, selesai. Yang mengatakan mansuh, ya jangan kunut. Yang mengatakan ghairu mansuh, silakan dia kunut, biarkan saja. Karena itu memang dikerjakan oleh Rasul. Oke, jadi seharusnya memang tidak ada perdebatan. Karena biasanya itu tadi Pak Kiai, kadang-kadang sholat nih, kita biasanya kunut, tiba-tiba nggak kunut, waduh. Ini nggak kunut nih, mau kunut sendiri deh, ya jangan begitu. Berarti nggak boleh, nggak boleh. Gitu loh, kadang. Kalau kita biasa kunut, imamnya tidak kunut, kemudian kita show force. Allah mahdina fiman hadait, imamnya turun ya, wakinan, nggak boleh juga. Karena makmum harus wajib tunduk kepada imam. Begitu juga sebaliknya. Kalau kemudian kita biasa nggak kunut, tiba-tiba kita berjamaah dengan yang kunut, ya ikutin saja ya Pak Kiai ya. Ikut aja. Apa sih susahnya gitu ya? Nah Pak Kiai, kalau misalnya di bagian akhir itu kan ada sholawat Pak Kiai, itu memang harus dibaca atau seperti apa sih Pak Kiai di bagian terakhir kunut itu? Ya, kunut itu terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian dari kunut itu adalah doa. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu doa. Ya Allah mahdina fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah sebagaimana orang yang telah kau berikan hadiah. Wa afina fiman afait, selamatkan kami sebagaimana orang-orang yang kau selamatkan. Ini bagian level pertama, ini disebut doa. Kemudian bagian kedua disebut dengan as-sana. Sana itu artinya doa.
ya, artinya pujian. Pujian. Sana itu artinya pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqdu alait wa innahu la yazillu man walait. Itu bacanya masing-masing pada kalimat asana. Nah, yang terjadi perbedaan itu pada yang ketiga yang disebut baca salawat. Salawat, orang yang mengatakan salawat itu masuk pada asana, maka baca salawatnya masing-masing. Karena waktu asana kan bacanya pelan masing-masing, maka baca salawat masuk dalam pengertian itu. Tapi ada ulama mengatakan bukan, bahwa salawat Nabi termasuknya doa, bukan termasuk sana. Karena salli itu, kalimat salli itu ditolak, maknanya meminta, maka dia makomnya masuknya pada doa, sehingga imam membacanya dengan jahar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Makmumnya amin. Ya, tapi itu orang yang menganggap salawat minat doa. Tapi ada yang mengatakan salawat minat tanah. Ya, tergantung persepsinya dia. Nafsi-nafsi berarti bagi Iya. diri sendiri. Oke, ini kalau kemudian ada pertanyaan, apakah kalau lupa kunut harus sujud syahwi? Nggak perlu pakai. Nah, ulama Syafi'iyah itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan dia sunnah abad. Sunnah abad artinya sunnah yang tidak terpisah. Kalau sunnah abad, ya, bagi pemahaman mazhab Syafi'i, maka ketika dia lupa karena sudah turun dia tidak mungkin balik lagi, maka dia teruskan. Nanti setelah dia doa tahiyat, ya innaka hamidum majid, maka dia sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi, ya, dia sujud 2 kali baru assalamualaikum. Karena dianggapnya kunut subuh itu termasuk sunnah abad. Tetapi kalau mereka mengatakan itu semua sunnah mutlak, maka orang yang menganggap sunnah mutlak tidak melahirkan sujud syahwi. Okay. Pertanyaan pribadi saya Pak Kiai, masih karena berkaitan dengan doa kunut kan biasanya memang subuh Pak Kiai. Nah, kalau kemudian sholat qobliyah subuh Pak Kiai, kalau kita biasanya melakukan sholat qobliyah subuh, ada satu momen kita kesiangan nih Pak Kiai, aduh kesiangan nih, tapi kan udah nggak mungkin sholat qobliyah, tapi ya udah kebiasaan, apakah tetap boleh dilakukan Pak Kiai? Jangan. Oh, jadi lebih utama kita melakukan salat berjamaah. Jadi nanti ada sebuah pembahasan bahwa seseorang yang sudah mulazamah melakukan ibadah, pada saat dia tua tidak kuat melakukannya, pada situasi terjepit yang dia tidak bisa melakukannya, maka mulazamah dia, kebiasaan dia tetap dituliskan begitu. Jadi juga jangan sama seperti tadi kunut, kemudian dia showpos gitu ya, kunut sendirian. Begitu juga ketika dia terlambat, maka dia sholat sunnah dulu dengan cepat, qobliyah subuh, kemudian dia gabung sehingga dia kalah 1 rakaat. Tidak. Jadi tetap kemudian mendahulukan, memprioritaskan yang wajib dulu Pak Kiai ya. Iya. Allah nanti sudah tercapai. Itu secara otomatis. Jadi ada bahasan, kita pernah bahas. Falahum ajurun ghairu mamnun. Bagi mereka itu mendapatkan pahala yang tidak terputus. Abdullah bin Abbas, ulama di kalangan sahabat, mengatakan falahum ajurun ghairu mamnun itu adalah amalan yang ditulis bagi orang ketika masih muda dia beramal, sudah tua dia tidak bisa beramal lagi, dan selalu saja kalau malam dia menangis karena tidak kuat, selalu saja kalau Senin Kamis dia menangis karena tidak kuat berpuasa, pahalanya dia tetap dapat. Kenapa? Karena dulu mulazamah, terus menerus dia melakukan kebaikan. Begitu juga orang yang kesiangan, tidak bisa qobliyah subuh yang itu nilainya begitu sangat mahal gitu, dia langsung mengutamakan sholat
maka dia tetap mendapatkan pahala yang dia tinggalkan karena bukan maunya dia. Iya, Kan nggak ada kelalaian sama dia. iya. Kecuali dia meninggalkannya lalai gitu. Itu aja penilaiannya. Jadi pokoknya kalau bukan karena kelalaian, Nggak usah khawatir, pahalanya tetap ditulis. Kalau lalai lain cerita berarti Pak. Iya. Nah kalau di rumah misalnya Pak Kiai, kalau saya perempuan kan memang sholatnya misalnya di rumah Pak Kiai. Tadi subuhnya kan sekarang jam 4:30 kurang sudah subuh. Bangunlah jam 5, aduh. Ya sebenarnya masih ada kesempatan buat sholat subuh kan, tapi biasanya kan sholat qobliyah nih. Saya tetap Itu nggak apa-apa. nggak apa-apa. Selama belum habis, sebelum habis subuh itu nggak apa-apa. Kan subuh sampai dengan syuruk kurang lebih 1 jam 25 menit. Nah itu dia boleh, dia qobliyah dulu kemudian sholat subuh. Bagus, walaupun sudah lewat dari waktu yang afdol ya umpamanya. Kalau tadi kan bahasannya karena ada sholat berjamaah gitu ya. Kalau sendiri maka dia memungkinkan dia melakukan yang sunnah dengan yang wajib, dua-duanya jangan ditinggalkan. Masya Allah. Luar biasa. Pak Kiai, ini pembahasannya luar biasa. Banyak yang kita bisa implementasikan dalam keseharian kita. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai, sehat terus, lancar terus puasanya, jadi kita bisa gaspol ya Pak Kiai Insyaallah. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahman dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.